Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membagi video kepada kalian tentang curhatan anak SD. Curhatannya tentang bagaimana nuansa atau suasana belajar di sekolah dengan suasana belajar di rumah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya mohon di subscribe dulu. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan di Jumat berkah ini ditambahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan segala apa yang diinginkan cepat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, atas nama Malvin. Kita bacakan apa yang ditulis oleh Malvin. Saya memilih belajar di sekolah daripada di rumah, karena jika belajar di rumah, belajar akan susah masuk karena tidak dijelaskan secara detail dan langsung. Saya juga mempunyai alasan lain, yaitu aspek kondisi. Kondisi yang dimaksudkan adalah kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa terus aktif dalam media pembelajaran online. Akibat beberapa aspek, salah satu aspeknya adalah jaringan, dan tentu itu akan merugikan kita dalam beberapa hal lainnya, seperti 1. Melewati pelajaran yang dibahas pada hari tersebut. 2. Jika tidak on atau tidak aktif atau memberi keterangan izin, maka kita akan dianggap tidak hadir dan itu mempengaruhi nilai akademik kita sendiri. Hanya itu saja. Itu penjelasan dari Malvin. Jadi ada dua kerugian yang bisa didapat ketika jaringan tidak bagus, atau bisa jadi karena datanya habis. Maka dua aspek ini bisa menjadi penyebab atau dampak bagi seorang siswa. Oke, sangat bagus ya. Berikut. A few inches later. A few moments Berikutnya later. adalah Andika. Oke, kita bacakan dari Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika, kelas 6A. Ya, jadi Andika ini kelas 6A ya, bukan kelas 4A. Saya lebih memilih belajar di sekolah karena memang seharusnya belajar menuntut ilmu itu di sekolah, bukan di rumah. Di sekolah segala ilmu bisa kita dapat dan kita raih tentunya dengan bimbingan guru. Di sekolah bisa belajar bermain dan bergurau bersama teman, bahkan dengan guru kita. Belajar di rumah juga kasihan orang tua yang tadinya tugas rumah bisa selesai cepat, ini malah ngurusin kita yang lagi belajar. Ya, walaupun memang harus dibimbing sama orang tua di rumah. Wassalam. Ya, jadi memang belajar di rumah ini banyak siswa juga yang ataupun orang tua yang menyampaikan ke saya bahwa ya waktu mereka itu kadang terkuras atau terbagi karena belajarnya siswa di rumah. Ya, mau bagaimana lagi, karena ini kan kondisinya tidak memungkinkan untuk di sekolah. Oke, itu yang kedua. Yang berikut adalah A few moments later. Azhar. Siswa atas nama Azhar. Assalamualaikum Pak. Saya lebih suka belajar di sekolah dibanding belajar dari rumah. Soalnya kalau belajar di sekolah itu seru, bisa ketemu sama teman-teman, belajar bersama, bercanda dan bermain bersama. Kalau di rumah saya bosan tidak bisa ketemu sama teman. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saya rindu dengan suasana di sekolah sama teman-teman, terutama Bapak Ibu guru semuanya. Salam rindu, Muhammad Azhar Al-Aziz. Ya, jadi kita guru juga rindu ya sama anak-anak. Rindu bagaimana ribut-ributnya di kelas, rindu bagaimana ketika lucu-lucuan di kelas, dan banyak hal lagi yang kita rindu dengan hal-hal itu yang selama kurang lebih 2 bulan ini kita dirumahkan saja. Jadi menambah kerinduan itu kita untuk bertemu. Semoga kita cepat bertemu Azhar dengan teman-temannya maupun siswa-siswa kelas lainnya. Berikut atas nama Faras. Tugas M. Faras Arkan Nasis. Menurut saya
keduanya nyaman, sekolah di rumah atau belajar di rumah atau belajar di sekolah. Kedua-duanya nyaman menurut Faras. Apabila kita di sekolah, kita dapat dukungan dari guru, dan jika di rumah kita dapat dukungan dari orang tua. Nah, lalu saya bertanya, rindu atau tidak dengan suasana sekolah? Faras menjawab, ya, saya rindu karena aku ingin ketawa dengan teman-teman dan bermain dengannya serta ingin belajar bersama-sama. Ya. Jadi Faras ini ya memang sangat kondisional. Dia ikut suasana kondisi hari ini. Kalau belajar di rumah ya dia manfaatkan rumah sebagai tempat untuk belajar. Kalau di sekolah ya dia manfaatkan juga, selain belajar di sekolah bersama guru-guru, ya dia tentu bermain juga dengan teman-teman. Ya, ini dari Faras. Dan yang terakhir dari siswa atas nama Brisham. Lebih enak belajar di sekolah, Pak, karena di sekolah kita bisa bertemu dengan teman, bisa diskusi bareng, bisa main sama teman, dan bisa bertanya langsung dengan guru kalau ada yang belum dimengerti. Nah, jadi ini dulu teman-teman, beberapa curhatan anak SD kepada saya tentang bagaimana suasana belajar di sekolah dengan yang mereka rasakan di rumah selama kurang lebih dari bulan Maret, April, Mei, ya kurang lebih 3 bulan ini mereka belajar di rumah, dan itu suasana mereka rindu. Jadi kesimpulan dari saya bahwa memang kalau saya simpulkan ya, hampir sebagian besar anak sekolah ini yang aktif di sekolah, di kelas itu sangat merindukan suasana sekolah. Mereka ingin kembali beraktivitas lagi di sekolah, sehingga wajar ketika mereka menulis bahwa mereka rindu dengan teman, mereka rindu dengan guru, canda tawanya, bermainnya. Itu semua adalah bentuk kerinduan mereka, bentuk rasa ingin bertemunya itu besar sekali untuk bertemu dengan guru-guru di sekolah. Ya, jadi teman-teman sekalian, di hari Jumat ini semoga di hari berkah ini kita doakan semoga kondisi pandemi ini cepat berlalu, semua cepat pulih kembali, dan kita beraktivitas kembali lagi di sekolah ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Itu yang saja kita doakan. Semoga virus corona cepat berlalu, amin, dan kita beraktivitas kembali di tempat kerja kita masing-masing. Ini mungkin dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.